Presiden ketiga Indonesia pernah berkata, "Hidup ini seperti bermain sepeda. Apabila saya berhenti mengayuh, maka saya akan jatuh. Apabila saya berhenti berusaha, maka saya mati." Akhir-akhir ini, kita sedang berada di kondisi yang berbeda dari biasanya. Ada jarak yang harus diperlebar, ada temu yang perlu dipersingkat, dan yang pasti, ada usaha yang lebih keras untuk melawan rasa malas. Pada kondisi yang baru ini, semua beradaptasi untuk tetap dapat menggapai mimpi. Begitu juga kami yang tetap berusaha mencari dan memberi yang terbaik. Selamat datang di konsep baru Field Trip Oceanography Fisik Kimia 2020. Dengan konsep virtual, kami berharap semua tetap dapat belajar dimanapun dan kapanpun dengan pengalaman yang sama. Pengukuran pasang surut menggunakan instrumen Motiwali. Instrumen ini memiliki 3 komponen utama, yaitu kotak utama elektronik. Komponen kedua yaitu transducer dengan frekuensi 40 kHz yang berfungsi untuk mengukur jarak antara sensor dengan muka air laut. Komponen terakhir yaitu power bank yang digunakan sebagai sumber energi dari alat ini. Ketika semua komponen sudah terpasang, maka proses pengukuran siap dilakukan. Pertama, pasang antena di atas agar tidak terhalang dan dapat menerima sinyal dari satelit dengan baik. Kedua, pasang transducer secara tegak ke arah dasar perairan agar mendapatkan nilai kedalaman yang sesuai. Terakhir, hubungkan setiap port ke modular dan display agar nilai kedalaman dan posisi dapat ditampilkan secara langsung. Alat yang digunakan merupakan shaky disk. Proses pengukuran dilakukan dengan menurunkan shaky disk hingga tidak lagi terlihat, kemudian catat kedalamannya, setelah itu angkat kembali hingga terlihat dan catat kembali kedalamannya. Oke, setelah tali terikat dengan kuat, kemudian kita berada di posisi stasiun. Sebelum kita turunkan, kita on-kan atau nyalakan alat CTD ini. Oke, kita celupkan di permukaan. Setelah lampu menyala dengan stabil, baru kita turunkan. Kita turunkan perlahan-lahan agar data yang kita rekam itu terukur dengan baik. Setelah berada di atas, kita off-kan atau kita matikan CTD. Ini sudah mendapatkan data CTD stasiun yang kita inginkan. Oke, terima kasih. Kan display ECM yaitu Electromagnetic Current Meter, gunanya untuk melihat hasil pengukuran kecepatan dan arah arus sehingga tertampil di layar display ini. Dan kemudian display ini digunakan untuk merecord atau merekam data-data yang terukur terkait arah dan kecepatan arus berdasarkan waktu. Power sebagai daya listrik, yaitu menggunakan
batu baterai berukuran C kita pasang menggunakan 4 buah batu baterai ukuran C. Kita berada di kedalaman 1 meter yaitu depth. Di sini ada kecepatan 6,6, ini dalam satuan cm per second. Kemudian di sini ada direction arah 357,3 derajat. Jadi setiap 10 detik kecepatan arus dan arah akan terukur. Ya. Oke, udah. Sip, turunin dulu ke perairan dengan kedalaman yang diinginkan. Ini namanya apa? Messenger. Messenger. Udah nih. Ya. 1, 2, 3. Ya. Oh. Penggunaan refraktometer diawali dengan membilas bagian sensor menggunakan aquades. Kemudian, seka dengan tisu. Setelah itu, ambil sampel air yang akan diukur nilai salinitasnya menggunakan tetes dan teteskan pada bagian sensor. Setelah itu, tutup bagian sensor dan arahkan refraktor pada sumber cahaya agar nilai salinitas terlihat. Ini sensornya. Ini sensor. Udah. Oke, jika udah tinggal masukin di permukaan aja. Di permukaan. Oke. Oke, sip. Diam dulu sebentar. Diamkan sebentar. Nilainya bisa dilihat di layar. Nilainya dilihat di layar. Oh, nanti di sini terdapat ada nilai suhu, DO, ada DO saturasi dalam persen dan udah. Oke, sip. pH. Nah, caranya ini sensornya. Sensor. Lalu nyalain dulu. Tadi sampel air yang diambil oleh Pandon dimasukkan ke sini. Lalu diukur pH-nya dengan dicelupkan sensornya. Tunggu sampai nilainya stabil, baru catat nilainya. Isi bro. Yo. Wah, penuh tuh. Lo, tar dulu itu.
Gak apa-apa, sampai 20 aja. Gantinya siap, gantinya. 15, 20. Satu Beko. 2, 3. Terus. Hitung. 1,